Saya nggak punya konsepnya. Yang saya punya adalah cerita yang ada di Jawa Tengah dan beberapa yang ada gitu. Jadi saya nggak akan kembangkan apa-apa. Saya hanya akan bisa cerita saja. Nah, apakah kemudian ceritanya nanti bermanfaat atau tidak itu. Karena saya punya paparan kecil gitu ya, yang nanti mungkin akan bisa dipakai oleh teman-teman untuk melihat kira-kira seperti apa sih yang akan kita lakukan dalam kondisi pandemi semacam ini. Jadi kira-kira kami melihat beberapa persoalan ketika pandemi ini muncul ya. Ini saya kasih judul menangkap sinyal internet di desa tertinggal. Tapi yang nggak tertinggal, sinyalnya ada nggak? Ya kadang-kadang juga hilang sinyalnya gitu ya. Bisa terbaca? Bisa. Bisa, oke ya. Next. Tahun 2021 ini, itu ada 12.548 desa yang belum terakses internet. Jadi mungkin salah satunya adalah di beberapa desa yang ada di NTT, cukup banyak ya. Lanjut. Maka sebenarnya Pak Jokowi sudah punya program yang ini mengcover seluruh Indonesia ini di tahun 2021. Jadi kira-kira diperlukan sekarang Menkominfo ini lagi gaspol gitu ya untuk membuat 4.200 BTS ya di tahun 2021. Sebenarnya BTS ini atau tower-tower inilah yang akan memunculkan sinyal-sinyal itu. Nampaknya memang pandemi ini memaksa kita semuanya untuk akhirnya sangat bergantung kepada teknologi informasi ini. Sehingga diharapkan seluruh komunikasi menjadi baik, terus kemudian orang belajar juga akan baik, dan seterusnya. Termasuk nanti mengembangkan desa-desanya, termasuk yang ada di NTT tentu saja. Lanjut. Dan ini butuh kerja bersama di tahun 2021 ya. Jadi wilayah terdepan, terluar, tertinggal. Nah ini, nggak tahu kalau di sana masuk yang mana. Apakah terdepatkah, terluarkah, atau tertinggalkah? Atau mungkin masuk dari yang ketiga dan kedua begitu ya. Apa tertinggal dan terluar. Terluar itu memang mungkin ada terpencil begitu, yang tertinggal mungkin dari sisi pembangunannya memang kurang. Dan ini akan dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau disebut sebagai BAKTI di Kominfo. Ini ada 9.113 desa. Mudah-mudahan desa Bapak Ibu juga termasuk bagian dari akan mendapatkan fasilitas oleh BAKTI ini. Dan operator seluler telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan ini. Mereka kira-kira akan menyiapkan di 3.435 desa dan kelurahan. Ini di desa yang non 3T ya. Jadi Kominfo, Bakti, provider ini semuanya akan bekerja untuk membereskan persoalan ini. Lanjut. Nah yang berikutnya, ini ada desa kreatif yang sebenarnya dia bisa berinisiatif untuk melakukan sebuah tindakan untuk menyelesaikan persoalan. Kalau tadi towernya, BTS-nya tinggi-tinggi, gede-gede, begitu ya. Nah sekarang tidak. Sekarang bentuknya seperti yang ada di gambar ini, lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan umpamanya sudah berencana mengadopsi program internet gratis pemerintah desa yang ada di Sepakung. Sepakung itu satu desa di Jawa Tengah, di Kabupaten Semarang. Ini kadesnya itu kreatif banget. Daerahnya ini blank spot, terus kemudian tidak ada sinyal, maka kadesnya menggunakan dana desa, lalu dia menginisiasi membuat fasilitas-fasilitas kecil seperti ini, sehingga sinyalnya bisa masuk desa. Maka internet ini akhirnya bisa masuk ke desa Sepakung. Nah, saya sampaikan internet gratis di desa Sepakung ini akhirnya diperbincangkan oleh banyak orang, dan yang memakai kaos itu Bapak Ibu sekalian, pakai kaos, pakai masker ungu itu, dan pakai yang sebelahnya pakai baju hijau, yang pakai baju hijau itu Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Bupatinya. Nah, yang pakai kaos itu Pak Dirjen. Kebetulan Dirjennya ini dulu kepala dinas saya, kepala dinas pendidikan saya. Dan setelah melihat praktek di desa itu, ini menginspirasi di mana desa-desa yang blank spot itu sebenarnya tidak cukup sulit. Itu tinggal memasang alat saja kok. Kita butuh kemauan. Nah, ketika ada seorang kades yang punya inisiatif untuk bisa membangun infrastruktur itu, ditangkaplah oleh pengambil keputusan kabupaten, provinsi sampai dengan pusat, dan kemudian Pak Dirjen komunikasi dengan saya, bagaimana Pak Ganjar kalau ini kita kembangkan? Oh, saya setuju saja karena prakteknya sudah terjadi dan tinggal meniru saja. Maka Bapak Ibu, next, kita mengajak juga beberapa provider yang akhirnya kita minta untuk mereka bisa membantu, sehingga kawan-kawan di NTT pun sebenarnya bisa mengundang para provider untuk bisa membantu. Jadi ada dua cara. Cara pertama adalah cara yang paling gampang untuk kita bisa menyelesaikan persoalan seketika. Apa itu? Umpama siswa, wabil khusus ya, itu untuk pendidikan begitu, disiapkan kartu prabayar gratis. Udah dia punya dulu. Beberapa kita kumpulkan, atau kita carikan CSR dana agar masyarakat khususnya siswa-siswa bisa mendapatkan gadget sehingga nanti dia akan bisa belajar dengan fasilitas yang ada. Nah ini perlu kerjasama antara pemangku kepentingan di wilayah daerah, terus kemudian gurunya, wali murid, siswa termasuk perusahaan-perusahaan.
Nah, ini cara-cara yang secara praktis bisa saya ceritakan, secara pendek bisa saya ceritakan, pengalaman-pengalaman bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Saya mau berhenti di sini agar ada diskusi. Saya kembalikan, silahkan kalau ada yang mau share.